Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan ini adalah tema lepas, padat, dan merupakan fardu ain bagi setiap muslim untuk melakukannya kalau memang dia melanggar. Dan bagi saya, kalimat ini teman-teman atau kata ini adalah kata kunci keselamatan Anda. Kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Sebab utama terbukanya rezeki, sembuhnya penyakit, keluarnya dari segala permasalahan dunia maupun akhirat. Bahkan sebab utama daripada peninggian derajat, baik di dunia maupun di akhirat, yaitu taubat. Ini, saudaraku seiman, adalah tiket paling mahal yang Allah berikan kepada kita. Nabi kita Muhammad SAW, kita akan mulai dengan hadis ini, menyampaikan kepada kita semua bahwasanya beliau mengatakan, Ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah. Bertaubatlah kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, karena sungguhnya aku saja, maksudnya beliau adalah manusia yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau maksum. Nabi-nabi itu maksum, selamat dari hukuman pelanggaran. Dalam arti kata, kalaupun beliau berbuat dosa langsung diingatkan Allah SWT, tidak dibawa sampai ke akhirat. Tapi beliau mengatakan, sungguhnya aku sendiri bertaubat kepada Allah setiap harinya 100 kali. Kita akan mulai teman-teman sekalian dengan, apa sih makna taubat itu? Taubat sendiri adalah ar-ruju' minadz-dzamb, itu secara etimologi. Kembali dari setelah meninggalkan dosa atau meninggalkan dosa itu sendiri. Dan juga berasal dari kata taba ilallahi yatubu tauban wa taubatan wa mataba. Ini akar kata bahasanya, yaitu orang yang taubat, orang yang kembali. Bimakna anaba wa raja'a anil ma'siyah ila ta'ah. Dia meninggalkan perbuatan dosa menuju kepada ketaatan. Juga Imam Bukhari menyebutkan, ini semua disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Beliau mengatakan at-taubah li'tirafu wan nadamu wal iqla'u wal azmu ala alla yu'awidal insanu maqtarafah. Seseorang dikatakan taubat ketika ia mengakui dosa-dosanya, menyesal, berhenti dan berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Para ulama, teman-teman sekalian, menekankan tentang wajibnya seseorang bertaubat. Dan kalau kita bicara bertaubat, sebenarnya lebih dekat berbicara tentang dosa-dosa besar. Kalau teman-teman mau menanyakan apa itu dosa besar, Ustaz, maka sudah ada insya Allah di playlist YouTube kami di @khalidbasalim_official ada kajian tentang dosa-dosa besar yang sudah panjang lebar kita paparkan satu persatu dengan dalil-dalilnya. Insya Allah selain daripada itu berarti dosa-dosa kecil yang butuh taubat nasuha, taubat yang betul-betul diikuti dengan penyesalan, ya. Kemudian berjanji kepada Allah tidak akan mengulanginya dan meninggalkan dosa itu seketika. Sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah memastikan syarat taubat ada 3. Meninggalkan dosa itu seketika, lagi zina, lagi bohong, lagi riba, lagi menipu, lagi gunjing, lagi membuat fitnah, membuat makar dan apa saja. Maka dia meninggalkan seketika. Kemudian yang kedua menyesali, yang ketiga berjanji kepada Allah tidak akan mengulanginya, akan diterima taubatnya. Dan itu pada dosa-dosa besar. Sementara dosa kecil itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh perbuatan amal saleh pun bisa menjadi penyebab bersihnya dosa-dosa kecil. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya semua perbuatan amal saleh itu bisa menghilangkan dosa-dosa, maksudnya dosa-dosa kecil.
Seperti orang berwudu, sholat sunnah, sholat wajib pun. Semua amal soleh ini bisa membersihkan dosa-dosa kecil. Makanya Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis sahih, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkanlah selalu dosa itu, atau dosa-dosa itu bila diikutkan dengan amal soleh maka akan membersihkannya. Maksudnya dosa-dosa kecil. Tapi kita kalau bicara tentang taubat, kita bicara tentang dosa besar. Mungkin teman-teman harus bisa memiliki pemahaman dulu di awal pembukaan materi kita, teman-teman sekalian. Kalau saya buat dosa, apa sih efeknya? Masalahnya apa gitu? Dosa itu teman-teman sekalian, terutama dosa besar ya, dipastikan. Yang pertama, akan menghilangkan segala jenis kekhusyuan, kenikmatan dalam beribadah. Itu yang paling pertama. Yang pertama, Allah Azza wa Jal angkat dari seseorang yang berbuat kemaksiatan dan membuka tanpa taubat, maka akan diangkat kenikmatan itu. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, aku pernah melakukan sebuah dosa. Kemudian dosa itu sudah cukup mengharamkan aku untuk sholat berjamaah di masjid selama sebulan. Subuh. Kehilangan sholat subuh berjamaah. Tidak bisa bangun. Mungkin biasa dia sholat tahajud, hilang tahajudnya. Mungkin dia biasa baca Quran, jadi malas. Zikir, jadi malas. Hilang itu. Berarti pemahaman dari poin pertama ini teman-teman sekalian, artinya kalau Anda tidak melakukan dosa-dosa besar itu, dipastikan Anda akan sangat merasa nikmat dengan sholat Anda, dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan bersedekah. Anda benar-benar menikmatinya. Bahkan rasanya tidak ingin berhenti pada saat berdoa. Masih banyak hajat yang mau disampaikan. Ada sebagian orang saya temukan di masjid, antara azan iqamah, begitu selesai sholat sunnah qobliyah, dia betul-betul angkat tangan, dia berdoa sama Allah. Tidak mau berbicara sama orang sebelah, tidak sibuk dengan handphone, dia terus berdoa. Sampai sudah iqamah pun rasanya dia masih belum mau turunkan tangannya. Karena dia begitu menikmatinya. Di sholat malam, bukan hanya sekedar membaca surah-surah pendek di juz 30. Tapi mereka sibuk mencari surah atau menyusun dari awal surah, dari Al-Baqarah. Misalnya semalam membaca 10 ayat, 50 ayat, 100 ayat. Bahkan pada puncaknya ada di antara mereka seperti Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dalam dinukil tentang beliau mengkhatam 30 juz dalam semalam. Itu bagaimana bisa terjadi? Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada hamba-hambanya yang menjauhi dosa-dosa besar itu dengan kenikmatan ibadah. Artinya kalau dia mengerjakan dosa besar, maka yang pertama hilang adalah poin ini, atau minimal berkurang. Juga perlu saya tambahkan, perbedaan antara dosa besar sama dosa kecil. Kalau dosa besar ini, dalam dalil-dalil yang menyebutkan tentang dosa besar ini selalu diikuti dengan ancaman. Sebagaimana Imam Zahabi rahimahullah sebutkan dalam buku beliau Al-Kabair tentang dosa-dosa besar. Beliau mengatakan, dosa-dosa besar itu selalu diikuti dengan ancaman laknat, murka Allah, siksa kubur, siksa neraka, ya. Ini semua berarti dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil, larangan tapi tidak diikuti dengan ancaman yang berat seperti itu.